Mengapa Selat Malaka semakin penting dalam perang Iran? Di tengah berlanjutnya blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, salah satu jalur perairan paling penting di dunia, perhatian global kini mulai tertuju pada arteri penting lainnya bagi perdagangan internasional. Dilaporkan bahwa militer Amerika Serikat berusaha mengejar dan mencegat beberapa kapal tanker minyak Iran di dekat Selat Malaka sebagai bagian dari blokade terhadap ekspor minyak Iran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Selat Malaka di Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah pejabat Indonesia mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah mengajukan proposal untuk mendapatkan izin militer menyeluruh melintasi wilayah udara Indonesia, termasuk di atas Selat Malaka. Hal ini menyusul penandatanganan Kesepakatan Pertahanan Amerika Serikat Indonesia (MDCP) 2026. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa keputusan terkait dengan usulan tersebut masih dalam proses. Para pakar menilai langkah semacam itu berpotensi membawa implikasi geopolitik global. Di sisi lain, militer Amerika Serikat melalui kapal perang Amerika seperti USS Miguel Cade mencegat tanker Iran Deep Sea Sevin dan Dorena di dekat Selat Malaka. Kedua, Selat Malaka sangat krusial karena merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya rute yang tidak tergantikan bagi perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur. Ujar Azifah Asrina, selat ini terhubung langsung dengan Laut Cina Selatan yang dilalui sekitar sepertiga dari total perdagangan global. Tambahnya, titik tersempit Selat Malaka di sekitar Selat Phillip dekat Singapura hanya memiliki lebar sekitar 2,8 km. Ketiga, menurut laporan terbaru Badan Informasi Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration, EIA), sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka pada paruh pertama tahun 2025. Setara dengan sekitar 29% dari total perdagangan minyak global melalui laut. Pada periode yang sama, jalur perairan ini juga menangani sekitar 260 juta meter kubik gas alam cair (LNG) per hari. Gokce Balci, dosen transportasi dan logistik angkutan berkelanjutan di University of Leeds, Inggris, mengatakan bahwa jalur perairan ini juga merupakan rute utama bagi pengiriman barang elektronik, barang konsumsi, barang industri, mesin, dan mobil. Sekitar 25% perdagangan mobil dunia melalui selat ini. Kargo curah kering seperti gandum dan kedelai juga melewati Selat Malaka, ujarnya. Balci menambahkan jika menggabungkan faktor geografis, ketergantungan energi, volume barang, serta keberagaman jenis muatan, Selat Malaka memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan Selat Hormuz. Keempat, para pakar menilai arti penting Selat Malaka tidak hanya terletak pada bobot ekonominya, tetapi juga meningkatnya sensitivitas geopolitiknya. Setiap eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat atau India terkait dominasi maritim di kawasan ini berpotensi besar mengganggu lalu lintas di selat tersebut, ujar Balci. Sementara itu, Astrina mengatakan bahwa kemungkinan meningkatnya akses militer Amerika Serikat ke wilayah udara Indonesia dapat membawa dampak jangka panjang. Penelitiannya menunjukkan bahwa arsitektur keamanan yang saat ini berlaku di Selat Malaka belum dirancang untuk mengelola persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. Arsitektur tersebut dirancang untuk menghadapi ancaman tradisional seperti pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan maritim, bukan dibangun untuk mengelola persaingan kekuatan besar Amerika dan China, ujarnya. Namun dalam jangka pendek menurutnya, gangguan besar kecil kemungkinannya terjadi. Kelima, pada tahun 2003, Presiden China saat itu Hu Jintao mencetuskan istilah dilema Malaka untuk menggambarkan tingginya ketergantungan China terhadap jalur perairan tersebut. Menurut data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) dan proyek China Power di Center for Strategic and International Studies (CSIS), sekitar 3/4 impor minyak China serta sekitar 60% perdagangan maritimnya berdasarkan nilai melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengannya. Namun, ketergantungan ini tidak hanya dialami oleh China. Jepang dan Korea Selatan juga sangat tergantung pada Selat Malaka untuk pasokan energi dengan sekitar 90% impor minyak mereka melintasi jalur ini, kata Balci.
Keenam, yang menjadi kekhawatiran Cina adalah manuver Amerika Serikat ketika minta akses wilayah udara Indonesia, selain untuk menghadang tanker Iran, juga untuk menghambat minyak dan arus perdagangan ke Cina. Jika Cina menafsirkan langkah ini sebagai peningkatan pengawasan Amerika Serikat atau penempatan strategis di dekat arteri maritim yang sangat penting, Beijing bisa beraksi tidak serta-merta dengan mengganggu perdagangan, tetapi dengan memperluas kehadiran atau pengaruhnya di dalam dan sekitar kawasan. Disitulah letak risikonya. Kita bisa menyaksikan pergeseran bertahap dari lingkungan keamanan yang selama ini bersifat kooperatif dan berorientasi pada penegakan hukum menuju situasi yang lebih kompetitif dan termiliterisasi. So, Pak Presiden masih nekat memberi akses wilayah udara Indonesia ke Amerika. Yakin Cina tidak ngamuk? Paham sampai di sini? Salam melek politik.